4. Dinasti Sony. Awal kekuasaan kerajaan terpimpin. Dia adalah pendiri dinasti Sony yang menandai awal dari monarki Songhai yang terpusat. Meski dinasti ini hanya bertahan singkat setelah wafatnya, Sony Ali tetap menjadi simbol penguasa karismatik, panutan kepemimpinan raja berjiwa jenderal di Afrika Barat. 5. Keseimbangan tradisi dan agama Islam. Meskipun Sony Ali dikritik oleh ulama karena tidak sepenuhnya mengikuti Islam Ortodoks, ia meninggalkan warisan penting berupa sinkretisme budaya, perpaduan Islam dengan kepercayaan lokal, toleransi beragama di tengah keragaman, masjid-masjid, pusat dagang, dan ruang belajar yang tetap hidup setelah pemerintahannya. Ia membuktikan bahwa raja bisa menjaga akar budaya asli rakyatnya tanpa kehilangan kendali atas urusan pemerintahan dan militer. Nassim jalan bagi kebangkitan Songhai selanjutnya. Warisan paling besar Sony Ali mungkin adalah meletakkan dasar bagi kebangkitan Songhai di masa Askia Muhammad. Ia menyatukan wilayah, mengamankan jalur ekonomi, dan menciptakan rasa identitas Songhai yang kuat. Tanpa Sony Ali, Askia Muhammad takkan pernah punya kekaisaran untuk dibangun dengan hukum dan ilmu. 7. Legenda seumur hidup. Sony Ali menjadi legenda di antara para griot dan rakyat jelata. Ia dikenang sebagai Singgagao, raja yang tak takut gurun, penakluk sungai dan langit. Lagu-lagu rakyat, cerita rakyat, dan kisah turun-temurun tentang keberaniannya masih hidup di Mali, Niger, Nigeria, dan Burkina Faso hingga hari ini. Kesimpulan, raja yang membangun dengan tangan dan darah. Sony Ali bukan raja yang diwarisi takhta, ia merebutnya dengan tekad. Ia bukan hanya pemimpin sebuah bangsa, melainkan pengukir takdir sebuah peradaban. Aku tidak takut pada senjata musuh, melainkan pada raja yang berhenti bermimpi. Karena saat seorang raja nak berhenti bermimpi, kerajaannya mulai runtuh. Orang menyebutku keras, namun siapa yang ingin mengangkat bangsa besar tanpa tangan yang kuat? Bahkan, sungai pun harus mengalir deras untuk mengukir batu. Aku tidak menaklukkan kota demi kekuasaan semata, tetapi demi menyatukan darah bangsa yang tercerai, agar sungai Niger tidak lagi menjadi batas, melainkan penghubung jiwa. Setiap langkah kudaku bukan sekadar perjalanan di atas tanah Songhai, tapi siap dari kehendak Tuhan yang ingin menjadikan bangsa kita cahaya bagi seluruh benua. Seorang raja tidak duduk di atas takhta agar dunia memujinya. Ia duduk untuk menahan badai, melindungi negerinya, dan menciptakan masa depan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Takdir bukan ditunggu di dalam istana, tapi dibentuk di medan perang, di sungai, di pasar, dan dalam doa yang jujur dari ibu-ibu di desa.